kita. Di sini saya akan menjadi konselor kamu hari ini. Boleh perkenalkan diri kamu? Selamat sore, nama saya Rafli. Oke, baik, ya senang bisa bertemu kamu hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan dulu tentang proses konseling. Kita akan bertemu untuk membicarakan kesulitan yang kamu alami. Semua yang kamu ceritakan di sini akan dijaga rahasianya yang disebut dengan asas kerahasiaan. Siap Bu, siap. Bagus, lalu untuk pertemuan kita hari ini akan berlangsung selama 60 menit. Nanti kalau sudah mendekati waktu habis, saya akan memberitahu kamu. Dalam proses konseling ini, kamu juga punya hak untuk menyetujui ataupun menolak ya. Ini disebut dengan asas kesukarelaan. Satu hal lagi yang penting ya, dalam konseling ini kita akan bekerja sama. Saya tidak akan memaksa kamu untuk melakukan sesuatu. Keputusan ada di kamu sendiri. Saya hanya akan membantu kamu melihat berbagai pilihan. Ini yang kita sebut dengan asas kemandirian. Apakah bisa dipahami? Baik, coba ceritakan ke saya. Apa yang membuat kamu datang ke sini hari ini? Ya, jadi gini, saya punya masalah dengan uang bulanan saya. Setiap bulan itu orang tua saya bikin 1,5 juta, tapi entah kenapa uang saya selalu habis dalam 2 minggu pertama. 2 minggu terakhir sering makan mie atau terus. Jadi uang kamu sekitar 1,5 untuk ini habis sekitar 2 minggu pertama ya, dan 2 minggu sisanya kamu hanya bisa makan yang instan dan telur. Pasti itu tidak enak ya rasanya. Ya, iya. Kadang-kadang saya sampai bingung kok uangnya bisa cepat habis. Oke, coba kita lihat lebih detail ya. Saya ingin memahami pola pengeluaran kamu. Kamu tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di rumah bawah, tepatnya di Jakarta ya, supaya jauh dari kampus. Saya kuliah di UIN. Oke, sekarang saya ingin tanya lebih detail tentang kebutuhan kamu. Yang kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Yang pertama itu ada kebutuhan primer. Itu adalah kebutuhan yang paling dasar untuk bisa hidup sehat. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama soal tempat tinggal. Kamu bayar kos berapa per bulan? Saya bayar kos 400.000. Oke, baik. 400.000 ya, itu sudah pasti harus dibayar setiap bulan. Apakah ada biaya tambah lainnya untuk kos? Enggak sih, kadang cuma beli galon air minum sendiri sekitar 20.000 sebulan. Oke, jadi untuk tempat tinggal dan totalnya itu sekitar 420 per bulan ya? Iya. Oke, selanjutnya itu ada makan dan minum. Sekarang soal makan, ini yang penting banget ya buat kamu. Idealnya kamu perlu makan 3 kali sehari dengan gizi yang cukup. Coba ceritakan, biasanya kamu makan di mana dan bagaimana polanya? Kalau awal bulan saya sering makan di warteg atau di restoran gitu. Sekali makan habis sekitar 15.000 sampai 20.000. Tapi kan saya juga sering kerja juga di coffee shop. Oke, tunggu dulu ya, kita fokus ke kebutuhan makan dulu ya. Kalau untuk makan 3 kali sehari dengan menu yang sehat dan cukup, kira-kira kamu butuh berapa? Kalau murah-murah ya, mungkin sekitar 15.000 sekali makan. Berarti sehari 45.000. Sebulan sekitar 1.350.000. Wah, itu sudah hampir habis untuk semua anggarannya ya. Tapi kenyataannya kamu tidak selalu bisa makan 3 kali sehari dengan layak kan? Apa yang terjadi? Iya, aku makannya juga saya bingung. Uang itu kok habis. Oke, kita akan bahas lebih detail nanti ya. Sekarang saya ingin tahu apakah kamu punya masalah kesehatan tertentu yang membuat kamu perlu makanan khusus atau biaya kesehatan lainnya? Ya, alhamdulillah enggak sih. Saya kayak buat aku. Bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tiba-tiba sakit, kamu punya dana cadangan nggak kak? Enggak ada. Paling saya minta lagi ke orang tua. Dan ini catatan yang cukup penting ya. Kita perlu pikirkan soal dana darurat juga nantinya. Yang ketiga itu ada pakaian dan kebutuhan pribadi dasar. Apakah untuk pakaian dan kebutuhan pribadi seperti sabun mandi, pasta gigi, sampo, kamu biasanya habis berapa sebulan? Kayaknya enggak sih. Paling banyak around 100.000 sabun, shampoo, pasta gigi, deterjen. Kalau beli baju sih enggak setiap bulan ya. Oke, jadi untuk kebutuhan kebersihan pribadi sekitar 100.000 ya. Itu sudah cukup? Ya. Ya, benar. Oke, jadi kalau kita hitung kebutuhan bro. Oke, jadi kalau kita hitung kebutuhan primer kamu untuk total keseluruhan itu ada di angka 1.870.000 ya. Nah,
kamu lihat sendiri kan, kebutuhan paling dasar saja sebenarnya sudah hampir 1,9, sementara uang kamu cuma ada di 1,5. Apa yang kamu rasakan mendengar ini? Waduh, Bu, saya baru sadar, pantas aja sering bisa uang. Bagus sekali ya. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan sekunder. Ini adalah kebutuhan yang tidak sebegitu dasar seperti kakak, tapi tetap penting loh mendukung kehidupan kamu sebagai seorang mahasiswa, seperti transportasi, biaya kuliah, internet, dan kegiatan organisasi. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada transportasi. Tadi kamu bilang kos kamu itu di Sukaraja ya, lumayan jauh dari kampus kamu. Pakai transportasi apa sehari-hari kak? Saya naik motor sih, karena juga di mobil, tapi bensinnya sering sih. Motor sendiri ya? Iya. Oke, coba kita hitung dalam seminggu. Kamu ke kampus berapa kali? Seminggu hampir setiap hari, Bu, soalnya ada kuliah. Terus juga saya aktif di dua organisasi. Oke, berarti seminggu sekitar 5-6 hari ya ke kampusnya. Jadi Sukaraja ke kampus, pulang pergi berapa kilometer kira-kira? Ya kurang lebih 12 kilometer. 12 kilometer. Oke. Sebelum berarti sekitar lumayan ya. Motor kamu 1 liternya biasanya berapa kilometer? Saya itu kurang tahu sih, Bu. Biasanya saya dalam satu bulan dapat around 300.000 untuk bensin. Nah, itu yang perlu kita catat untuk transportasi kuliah murni. Kita pakai angka 300.000 dulu ya. Itu sudah dengan transportasi jika kamu ingin jalan-jalan. Paham. Sekarang motor kamu apakah perlu biaya perawatan rutin, misalnya ganti oli atau servis? Iya, Bu, setiap bulan sekali saya ganti oli. Habis sekitaran 60.000. Tadi sebulan sekitar 30.000. Bagus ya, kita udah mulai berpikir detail. Jadi total transportasi kamu untuk keperluan kuliah 300.000 untuk bensin dan 30.000 perawatan motor, berarti sekitar 330 per bulan. Sekarang soal kuliah, apakah ada biaya rutin untuk kuliah, misalnya fotokopi, print dan lainnya? Ada, Bu. Hampir setiap minggu tugas yang harus demo. Terus kadang fotokopi materi juga. Paling habis sekitar around 80.000 lah sebulan. Kadang butuh buku referensi. Ya, bener. Baik, berarti sekitar anggarannya 50.000 yang untuk buku atau keperluan saya. Kelihatan yang bener. Oh iya. Baik, untuk aman berarti kita anggarkan di 50.000 ya untuk buku ataupun keperluan mendatang ya. Jadi biaya akademik sekitar 130 per bulan. Apakah untuk internet dan pulsa kamu pakai paket apa? Berapa biayanya? Saya pakai paket data unlimited, jujur tajir, 100.000 per bulan. Soalnya buat kalian juga seperti materi sama komunikasi organisasi juga. Oke, berarti sekitar 100.000 ya untuk Tajir, internet. iya. Itu memang penting untuk mahasiswa Penting, sekarang. jadi gokil. Oke, lalu untuk kegiatan organisasi kamu, tadi kamu bilang aktif di 2 organisasi ya. Organisasi apa aja itu? Saya nggak mau nyebutin itu sih, itu kerahasiaan saya. Intinya 2 organisasi. Oke, aktif sekali ya. Apakah ada biaya rutin untuk kedua organisasi ini? Misalnya ada iuran atau yang lainnya? Ada. Organisasi tajir nanti pasti ada. Ya, semuanya sih kalau akumulasi 100.000 ya untuk 2 organisasi. Oke, berarti 100.000 ya untuk uang iuran organisasi. Kalau ada acara dadakan patungan itu berapa kali dalam sebulan biasanya? Ya nggak tentu sih, kadang juga ada sebulan 2 sampai 3 kali, kadang nggak ada. Sekali patungan bisa around 20.000 sampai 50.000. Oke, kita catat sebagai biaya tidak tetap ya. Tapi kalau di rata-rata, sayang, wah. Oke, kita catat ini ya sebagai biaya tidak tetap. Tapi kalau di rata-rata mungkin sekitar 50 sampai 75 per bulan. Untuk acara organisasi kita pakai angka di tengah ya 50.000. Sekarang saya mau tanya, kenapa kamu memilih aktif di 2 organisasi sekaligus? Apa manfaat yang kamu rasakan? Ya untuk nambah pengalaman aja sih, terus juga bisa punya banyak teman networking gitu. Tapi memang sih kadang bikin sibuk dan boncos juga. Oke, berarti ada boncos dalam artian waktu atau uang ya? Besar boy. Oke, baik. Ini penting ya untuk kita evaluasi nanti. Kita lanjut dulu ya. Oke,
sebagai mahasiswa kamu tentu juga butuh bersosialisasi dengan teman-teman, misalnya sekitar nongkrong bareng atau sekedar makan. Tapi coba kamu sekitar biasa kamu kalau nongkrong di mana sih dan berapa kali sebulan? Ya ini sih Bu, I like very much coffee, so hampir setiap hari I went to coffee shop, especially when to Hamburg ya. Rasanya kayak konsen atau kerjain tugas. Oke, hampir tiap hari ya ke kafe. Oke, coba kita hitung kalau ke kafe kamu biasanya pesan apa dan habis berapa sih? Ya biasanya saya pesen kopi sama cemilan. Habis berapa sekitar 25 sampai 30 menit sekali. Kadang lebih kalau lagi rame semua. Oh, hampir tiap hari berarti seminggu sampai 5-6 kali ya. Kita pakai angka 5 kali dulu ya. 5 dikali 30.000 itu sekitar 150 per minggunya. Sebulan berarti 600.000 ya. Kamu sadar nggak kalau biaya kafe itu hampir setengah dari uang bulanan kamu? Sebanyak itu Bu, saya baru ingat. Oke, ini yang perlu kita bahas lebih dalam ya. Jadi kelihatan yang benar. Nah, ini yang perlu kita bahas ya lebih dalam. Tapi sebelum itu ada lagi nggak kegiatan sosial atau rekreasi yang lain yang kamu lakukan rutin? Saya juga suka main PS ini, seminggu 2 sampai 3 kali. Main habis sekitar 15.000. Oke, berarti 3 kali sekitar 45.000 per minggu ya. Sebulan sekitar 180. Jadi uang hiburan dan kafe itu kamu habis sekitar 780 per bulan. Waduh Bu, ini mengejutkan banyak banget. Bener ini tugas uang. Iya. Oke, saya nggak mau menghakimi kamu sih ya, tapi kita perlu lihat faktanya dulu. Nanti kita akan bahas bareng-bareng gimana caranya agar kamu tetap bisa senang, tapi uangnya juga cukup sampai akhir bulan. Paham. Oke, sekarang kita rekap semuanya kebutuhan kamu di tetap bulan sekunder itu sekitar 710. Baik, sekarang kita masuk ke kebutuhan tersier ya. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan, tapi lebih ke keinginan sih. Coba ceritakan apakah kamu punya pengeluaran seperti ini? Kalau dipikir-pikir saya suka beli barang online sih Bu. Kadang nggak kepikiran, lagi scroll tiba-tiba check out. Oke, beli barang online seperti apa? Macam-macam sih Bu. Kadang baju, kadang aksesoris, kadang juga barang yang sebenarnya nggak terlalu butuh. Paling sebulan habis 200.000, 300.000. Oke, jadi pembelian impulsif ya, sekitar Ya, 200 sampai 300 per bulan. Ketika kamu beli barang-barang itu, apakah kamu merasa senang? Of course, I'm happy because it's a little bit sebentar. Tapi habis itu kadang-kadang malah bisa konsumsi. Nah, itu yang disebut dengan pembelian impulsif. Impulsif ya. Iya, sayang yang benar sih. Oh, ini banyak-banyak dipotong. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan impulsif ya. Kita beli karena dorongan sesaat, bukan karena benar-benar butuh. Kita akan bahas lebih dalam nanti tentang pola pikir di balik kebiasaan ini ya. Ya. Selain belanja online, apakah kamu punya hobi untuk mengeluarkan biaya misalnya nonton bioskop dan lainnya? Kadang jalan ketemu sama pacar saya sih, tapi nggak sering. Paling ya sebulan 5 kali lah, itu habis sekitar 100 sampai 150. Oke, kita ambil di angka 100 saja ya, itu wajar sih. Yang jadi masalah itu kalau frekuensinya terlalu sering dan tidak terencana. Sekarang saya mau tanya, tadi kamu bilang sering ngerjain tugas di kafe karena nggak konsen di kos. Apa yang bikin kamu nggak konsen di kos? Kos saya sih sebenarnya berisik Bu, tapi rasanya kayak malas aja kalau di kos. Di kafe kan wifi gitu, terus juga temannya totalnya polisi, jadi lebih bersemangat. Oke, jadi sebenarnya kos kamu udah cukup kondusif ya, tapi kamu lebih suka suasana kafe. Oke, boleh saya tanya, apakah kamu merasa bahwa mengerjakan tugas di kafe sambil ngopi itu sudah jadi bagian dari gaya hidupmu, atau kayak nggak keren kalau kayak gitu? I think so. Mungkin. Oke, ini penting ya, jadi bagian dari pengeluaran kamu sebenarnya bukan karena kebutuhan, tapi karena mengikuti gaya hidup. Ini yang kita sebut sebagai gaya hidup hedonis.
kebutuhan tersier kamu sekitar 300 sampai 400 ya. Oke. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran besar dari pengeluaran kamu. Saya akan tulis di kertas ini kebutuhan primer. Yang pertama itu ada kos dan air 420, makan idealnya 3 kali itu sekitar 1.350.000. Tapi tinggal lihat kamu makan lebih murah ya, jadi kita pakai di 900 karena 2 minggu terakhir makan mie instan. Kebutuhan pribadi sekitar 100.000, jadi total keseluruhan sekitar 1.420.000. Ya. Untuk kebutuhan sekunder ada di transportasi, biaya akademik, internet, organisasi, acara organisasi, total semuanya ada di angka 710. Dan untuk kebutuhan tersier atau yang disebut dengan keinginan sesaat itu ada kafe, PS, belanja online, jalan-jalan, total semuanya ada di 1.350.000. Untuk total pengeluaran kamu itu sekitar 3.260 ya. Anggarannya kamu punya ada di 1.500.000. Berarti sekitar 1.760 ya. Kamu lihat ya pengeluaran kamu sebanyak ini hampir 2 kali lipat dari uang yang kamu terima. Apa yang kamu rasakan melihat angka ini? Waduh, saya nggak nyangka Bu, kok bisa ya sebanyak itu pantesan aja uang saya selalu habis. Oke, sekarang saya ingin kita bahas lebih dalam tentang pola pikir kamu dalam pendekatan CBT. Kami percaya bahwa pikiran atau perasaan dan perilaku itu saling terkait. Jadi kalau kita bisa mengubah cara berpikir, maka perilaku juga bisa berubah. Coba kamu ceritakan ada pikiran kamu ketika uang kamu sudah mulai menipis, minggu ketiga apa yang kamu rasakan? Kan mengalami Bu, terus mikir waduh uangnya tinggal sedikit, duitnya makin minggu lagi. Tapi anehnya Bu, di awal bulan saya nggak pernah mikir kayak gitu sih. Betul, jadi awal dulu kamu nggak mikir tentang konsekuensinya ya. Ketika kamu lagi di kafe atau lagi mau beli sesuatu online, apa yang kamu pikirkan kamu saat itu? Biasanya saya mikir iya, atau kadang-kadang beli aja dulu nanti mikir lagi. Nah, itu pikiran yang cuma Iya. ini kok atau beli aja dulu yang nanti mikir lagi. Ini yang disebut dengan pikiran otomatis yang nggak rasional. Dan akibatnya kamu belanja terus tanpa kontrol. Iya Bu, saya Bu sadar. Oke, sekarang saya mau tanya, apakah kamu merasa kalau nggak kopi di kafe atau nggak main PS kamu nggak bahagia? Kayaknya iya Bu, rasanya itu jadi hambar aja ya. Kalau nggak ada kesenangan kayak gitu. Nah, ini pikiran yang perlu kita tantang. Apakah benar kebahagiaan hanya bisa di tempat kopi atau kafe? Apakah ada cara lain? Mungkin ada Bu, tapi saya belum punya. Bagus, kita eksplorasi alternatif ya. Itu nanti yang penting kamu sekarang sudah mulai menyadari bahwa pikiran yang kamu butuh untuk bahagia sebenarnya bisa kita pertanyakan kebenarannya. Oke Bu, saya bersedia. Dan tugas kamu adalah mencatat semua pengeluaran kamu setiap hari selama 1 minggu. Catat dengan detail makan apa, berapa kali. Oke Bu, bersedia. Bagus, selain itu saya ingin kamu mengamati pikiran yang muncul ketika kamu mengeluarkan cuma segini kok. Tulis juga pikiran-pikiran itu. Ini akan membuat kita memahami pola pikir kamu lebih dalam. Bisa Bu. Terakhir, saya ingin kamu ingat bahwa perubahan itu proses, nggak bisa langsung sempurna loh. Yang penting kamu mau berusaha dan terus belajar. Saya akan mendampingi kamu setiap langkahmu. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, jam dan hari yang sama. Setuju? Oke. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak ya sudah mau hadir di sesi konseling hari ini. Siap. Sama-sama. Males banget. Udah selesai. Oke. Bagus. Bohong.